Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi ini saya akan memaparkan Indonesia Food Mapping Monitoring Platform ini. Linknya bisa diakses di sini. Eh, saya juga sudah menginput linknya di data proposal pada Pusat Informasi Inovasi Daerah di Jateng. Mungkin bisa diakses oleh Bapak Ibu. Di sini kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa memilih di di daerah kajian kabupaten atau kota yang akan kita cari. Sebenarnya untuk daerah kajian ini bisa diakses se-Indonesia, bahkan di Sumatera bisa, Kalimantan bisa, hingga Papua pun juga bisa mengamati bencana banjir yang sedang terjadi di sini. Tapi di sini saya mencontohkan di daerah Kudus, daerah saya, tempat tinggal saya. Kemudian kita bisa input tentang tanggal kejadian banjir. Semisal kejadian banjir itu selama 3 hari, 7 hari itu kita bisa menginputnya. Di sini untuk secara default ya ini pada bulan Maret. Jadi bulan Maret kemarin juga sempat terjadi bencana banjir di sekitar jalur Pantura di Jawa Tengah ya. Dari Kota Semarang, Demak, Kudus, Pati hingga Grobogan itu terjadi banjir. Nah, oleh karena itu setelah kita menginput daerah kajian tentang tanggal, kita tinggal klik mulai. Kita akan menunggu sampai datanya terproses. Nah, nanti otomatis akan menuju ke daerah administrasi tersebut. Nah, di sini ada batas yang merah ini merupakan batas administrasi. Nah, di sini sudah tampak genangan banjir yang ada di Kabupaten Kudus. Di sini ada beberapa layer, yakni yang pertama adalah batas administrasi, data sebelum banjir sampai genangan banjir pertanian. Nah, kita bisa cek ini sebelum banjir di Januari 2024. Ini sesudah banjir, kita bisa lihat perbedaannya. Kalau yang hitam ini berarti terjadi banjir. Kemudian di various layer ini nanti akan dijadikan, kalau yang putih-putih ini berarti terdeteksi genangan banjir, tetapi ini masih belum final karena perlu dinamakan filtering ya. Filtering tadi, filtering dari kelerengan, kemudian badan air permanen, dan juga dan sebagainya. Setelah itu akan hasilnya adalah genangan banjir final. Seperti ini, yang biru-biru ini merupakan terdeteksi genangan banjir. Nah, untuk genangan banjir yang terbangun, ini genangan banjir yang ada di dan terbangun di Kabupaten Kudus. Kemudian genangan banjir pertanian bisa mengamati di sini. Nah, kita juga bisa mengubahnya ke satelit. Kita bisa mengamati genangan banjir. Kalau kita lihat, ternyata di daerah pemukiman di sekitar sini dan juga pertanian juga ada sarang banjir. Nah, kemudian di bagian menu utama di sini ada estimasi kerusakan. Kalau kita lihat, bahwasannya luas genangan banjir itu sekitar 9.000 hektar, 9.760 hektar luas genangan banjir yang ada di Kabupaten Kudus. Untuk estimasi penduduk terdampak itu sekitar 95.000 jiwa. Ini masih estimasi, jadi nilai ini tidak dapat kita jadikan patokan karena keterbatasan data spasial juga, tapi ini sebagai estimasi saja, jadi sekitar 95.000 penduduk di Kabupaten Kudus terdampak bencana banjir. Nah, di sini ada estimasi luas genangan di Kabupaten Kudus ini luas pertaniannya itu sekitar 8.000 hektar ditambah dengan lahan terbangun sekitar 1.000 hektar. Nah, kita juga bisa lihat di informasi umum ini, kita bisa klik luas per kecamatan untuk mengetahui luasan genangan banjir per kecamatan. Nah, ini sudah nampak, ini luas genangan banjir berdasarkan penggunaan lahan per kecamatan. Di sini kalau di data ini genangan banjir itu paling banyak di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sebanyak lahan pertanian tergenang 5.000 hektar. Di Undaan juga sama, sekitar 58 hektar. Itu daerah lahan terbangun dan lahan pertanian yang tergenang oleh banjir. Di sini juga Kaliwungu, Kota Jati, kemudian Bayi, Gebek, Dawe ini tidak ada genangan banjir karena ini merupakan daerah dataran tinggi. Jadi yang sering terjadi banjir itu di daerah eh, di 4 kecamatan di Kabupaten Kudus ini. Kemudian di sini luas genangannya kita bisa lihat di Undaan paling tinggi sekitar
5.000 hektar itu berada di Undaan, dilanjut dengan Jekulo, Mejobo, Jati, Kaliwungu, dan juga Kota. Oke, setelah itu kita bisa, kalau kita ingin mengunduh datanya, mungkin untuk bisa lakukan analisis lanjutan di software ArcGIS, di software pemetaan seperti ArcGIS dan QGIS, kita tinggal klik unduh data, kita tunggu. Nah, sekarang kita bisa melihat, kita bisa mengunduh save file. Save file ini file SHP. Nanti ini formatnya KML, di mana kita dapat mengkonversinya KML ke SHP. SHP ini mungkin bisa digunakan untuk layouting peta melalui software pemetaan seperti ArcGIS maupun QGIS. Otomatis akan terunduh. Kita juga bisa mengunduh gambarnya, gambar thumbnail gambarnya. Kita bisa menunggu karena ini menggunakan teknologi web dan cloud computing, komputasi awan, jadi membutuhkan koneksi internet. Jadi perlu koneksi internet yang memadai. Nah, seperti ini merupakan salah satu gambar eh, genangan banjir yang ada di Kabupaten Kudus. Nah, ini otomatis sudah terdownload juga save file dalam bentuk format KML. Kita bisa mengubahnya dalam SHP melalui software pemetaan. Setelah itu ada juga fitur lapor banjir. Apabila masyarakat ingin melapor kejadian banjir, itu bisa melalui formulir di sini. Nanti akan otomatis menuju link formulir di mana masyarakat atau eh, ma- pihak lembaga yang terkait bisa melapor kejadian banjir. Nantinya untuk laporan kejadian banjir ini akan ditampilkan di WebGIS di sini seperti itu. B, saya akan contohkan, semisal kita ganti ke daerah Kabupaten Pati, otomatis juga akan berubah. Kita akan menuju, karena otomatis tampilannya akan menuju ke Kabupaten Pati. Tapi kita harus tunggu dulu supaya prosesnya ini eh, bisa berlangsung prosesnya bisa berhasil. Nah, ini sudah langsung menuju Kabupaten Pati. Di sini kita bisa lihat genangan banjir yang ada di sekitar sini. Karena ini di bagian pesisir ini merupakan genangan badan air permanen, yakni tambak dan lain-lain, maka terdeteksi sebagai tidak terdeteksi. Jadi terdeteksi di daerah sini saja. Misal di Kota Semarang, kita juga bisa mengamati di Kota Semarang. Oke, mungkin seperti ini genangan banjir yang ada di Kota Semarang ya. Jadi terlihat sedikit karena resolusi spasialnya juga agak kurang. Oke, sebagai ketahui biasanya resolusi spasial itu juga memengaruhi data dengan banjir ini. Oke, sedikit mungkin seperti itu penjelasan dari Indonesia Food Monitoring Platform ini. Semoga eh, semoga aplikasi ini dapat bermanfaat untuk memantau kejadian genangan banjir yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.